Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan lagi-lagi kembali di Wow Repair ya. Di sini alhamdulillah hari ke 8 puasa. Ini saya mendapatkan ada beberapa servisan iPhone dan ini Xiaomi Redmi Note 3 ya. Tapi yang ingin saya bagikan tip dan trik seputar dunia smartphone yaitu kali ini menyangkut handphone maaf, Samsung A20 ya, yang dimana saat pengecasan ada notif atau lambang suhu terlalu tinggi seperti ini. Coba kita lihat ya sama-sama ya. Tunggu sebentar. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini adalah notif suhu panas ya atau terlalu tinggi. Dan di sini saya ingin membagikan ke teman-teman apabila teman-teman memiliki masalah yang sama seperti ini, bisa lihat tutorial saya. Semoga sukses dan bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan ini biasanya kejadian seperti ini ada yang korslet ya, bisa jadi terkena air dan memang seperti kapasitor atau transistor kecil-kecil dioda itu bisa short atau kontak ya, sehingga memang hanya dioda kecil pun bisa menyebabkan kerusakan di handphone. Ini kita lihat bersama-sama, inilah saat pembongkaran Samsung A20. Kita buka terlebih dahulu penutup belakang ya atau backdoor ya. Saat membukanya jangan terlalu panas, suhu cukup sedang-sedang saja ya untuk pemanasnya. Apabila lemnya sudah lembut atau lekang, kita bisa masukkan besi tipis atau plastik tipis seperti yang saya pegang ini. Ini besi tipis ya. Kita panaskan perlahan. Untuk proses ini harus hati-hati ya teman-teman, karena tidak mudah juga untuk membuka tutup belakang ini. Banyak masalah terjadi di A20 ya hanya dengan pengecasan itu ya teman-teman. Banyak kasus seperti itu. Dan yang dimana itu kita tidak harus mengganti konektor ya. Kita hanya melihat bagaimana keadaan konektor saat kita lihat nanti. Biasanya ada seperti korosi atau short panas sehingga menyebabkan itu korslet ya. Nah, setelah itu nanti dioda atau kapasitor yang korslet itu kita bisa cabut saja langsung. Biasanya seperti itu, handphone sudah bisa normal kembali ya, karena arus sudah mengalir masuk ya. Oke, ini teman-teman kita buka tutup belakang terlebih dahulu. Ingat hati-hati apabila ingin mencoba ini. Nah, ini yang saya katakan ini terlalu keras ya lemnya ya. Hati-hati saat membukanya. Walaupun Samsung A20 ini materialnya ya saya katakan ini sih plastik ya. Nah, tutup belakang ini plastik ya. Tapi apabila rusak kan harganya lumayan tinggi juga untuk Samsung ini. Nah, ini sudah bengkok, nanti saya luruskan kembali. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita buka di bagian konektor bawah ya. Kita buka terlebih dahulu, ada sekitar 8 atau 9 pengikat baut yang harus kita buka untuk melihat dan mengukur tegangan di kapasitor itu ya, yang kita duga sebagai penyebabnya. Semoga setelah itu dibuang
api akan normal kembali ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video baru tentang dunia smartphone ya, tips dan triks. Kita juga ingin melihat kondisi mesin Samsung A20 ini ya. Jadi kita coba membuka mesin bagian atasnya. Cek di channel Wawa Repair, banyak tips dan trik seputar dunia smartphone, bisa teman-teman cek di deskripsi ya, video-video lainnya. Maaf ada handphone masuk tadi. Oke, saatnya kita melakukan pembongkaran di bagian bingkai ya, framenya. Framenya seperti ini, congkel dari bagian sisi samping LCD ya, atau bingkainya. Nah, ini yang dikatakan bingkai ya teman-teman, atau frame, atau bahasa handphonenya itu bezel ya. Bezel, inilah bezelnya. Oke, langsung kita angkat seperti ini. Oh maaf, aduh saya keliru, ternyata SIM tray-nya belum tercabut teman-teman, mohon maaf. Nah ini juga fingerprint. Nah, kita cabut baterai terlebih dahulu ya, biar agar tidak terjadi short atau kontak. Nah ini kabel antena sinyal, ini fleksibel untuk menyambungkan ke mesin, kabel fleksibelnya. Kita langsung mencongkel ya teman-teman. Dari gayanya ini memang terkena air ya, terkena air. Jadi tunggu aja, kita lihat bersama-sama setelah kita buka seperti ini. Nah ini yang saya katakan tadi. Nah ini dia, kan ada berjamur ya, ini berjamur dan di bawah juga berjamur. Ini terindikasi bahwa memang handphone ini terkena air, jadi kita gunakan kontak cleaner untuk membersihkan jamur ini atau korosi. Seperti itu, semprotkan saja sedikit. Setelah itu kita gosok dengan sikat ya, atau brus kecil, bisa dari sikat gigi bisa juga. Nah oke, kita bersihkan seperti ini, kita gosok bagian yang terkena airnya. Nah setelah ini kita akan mencoba setelah dibersihkan bagaimana, apakah masih mengeluarkan suhu panas atau sudah normal. Tapi saya tidak yakin, ini pasti masih mengeluarkan suhu ya, karena memang kalau setelah korosi itu sudah pasti kapasitornya itu short atau kontak ya, jadi mau nggak mau memang harus dicabut. Tapi nggak apa, kita coba saja seperti ini ya. Sudah masuk, apa yang terjadi? Nah ternyata masih teman-teman ya. Untuk dibersihkan saja itu tidak cukup ya teman-teman, jadi intinya kita memang harus mengukur
kapasitor yang mana yang telah short atau kontak ya. Tapi dengan yang sudah-sudah sih, kapasitor di bawah konektor ini dia, di bawah kakinya ini. Sebentar ya teman-teman, kita kita sambungkan ke negatif. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini yang short satu. Nah, ini bolak-balik dia, ternyata ini tegangannya tetap sama ya, karena itu yang membuat short atau kontak. Jadi sehingga harus masuk tidak stabil teman-teman. Oke, untuk caranya kita langsung saja mencabut ya teman-teman. Kita cabut saja seperti ini. Bentar, kita cabut busa di soket fleksibelnya. Nah, seperti ini teman-teman, menggunakan pinset seperti ini. Cabut saja. Nah, satu sudah tercabut yang besar ya. Yang satu lagi kita cabut juga seperti ini. Yang satu lagi kita cabut juga seperti ini. Jadi totalnya 3 ya. Kita bersihkan kakinya. Seperti inilah penampakannya kalau kapasitor dan sisi kecil ini dicabut ya. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita cabut, kita langsung saja mencobanya tanpa mengulur waktu. Kita lihat bagaimana, apakah ada kemajuan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, semoga mudah-mudahan berhasil ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata sukses ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ternyata handphone ini sudah bisa mengisi kembali ya. Sudah tidak ada suhu keluar lagi ya teman-teman. Sudah tahu kan di bagian situ tadi ada 3 kapasitor atau 3C ya, yang harus kita cabut karena itu sling korslet ya. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu di channel saya ini. Saya ucapkan salam wow repair. Oke, karena ini sudah kita pastikan sudah tuntas, jadi langkah untuk menutupnya sama seperti yang untuk membuka tadi teman-teman. Harus pastikan semuanya tertutup dan berada di posisi semula ya, seperti ini. Oke, kita akan tutup ini dengan hati-hati juga, jangan terlalu buru-buru. Karena apabila buru-buru hasilnya tidak bagus ya teman-teman. Oke, apabila ingin menanyakan sesuatu di channel saya bisa langsung ke kolom komentar ya. Mudah-mudahan apa keluhan atau pertanyaan teman-teman saya akan menjawabnya dengan kemampuan saya dan pengetahuan saya seputar dunia handphone ya. Oke, kita ulang sekali lagi untuk memastikannya. Oke, sudah naik ya tadi 7, ini sekarang sudah 8%. Oke, salam Go Repair. Wore.